Tahukah Anda bahwa ruang disabilitas adalah ruang yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan orang-orang dengan disabilitas sehingga mereka dapat berpartisipasi secara penuh dan setara dalam berbagai aktivitas. Nama saya Muhammad Siddiq. Ingin tahu tentang prinsip desain dan manfaat ruang disabilitas? Dengarkan dialog interaktif dengan tema yang menarik setiap pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat bersama kami di Pro 1 RRI Loks Maui. RRI Pro 1 Loks Maui 89,3 MHz. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dan kita memasuki program Ruang Disabilitas ya. Ruang setara untuk semua. Dan di pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat pada siswa di SLB Kota Loks Maui. Dan di pagi hari ini kita telah kedatangan salah seorang pengajar dari SLB Kota Loks Maui, ada Ibu Guru Ibu Rahmi SPD. Coba kita sapa, beliau sudah hadir di RRI Pro 1 saat ini. Assalamualaikum Bu Rahmi. Waalaikumsalam Bu. Iya Bu Rahmi, gimana Bu Rahmi kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya, agak nervous Bu Rahmi. Belum terbiasa. Karena baru pertama kali Bu ya. Baik, tapi dari sekolah SLB Kota Loks Maui memang sudah beberapa guru sudah pernah hadir ya Bu ya. Dan memang sudah banyak bercerita, tapi kita masih akan terus mengundang para ibu-ibu dewan guru dari SLB Kota Loks Maui untuk lebih banyak ngobrol lagi karena banyak hal yang harus diperbincangkan ini mengenai anak-anak disabilitas ya. Tentunya supaya masyarakat juga lebih tahu ya keberadaan mereka dan juga lebih bisa menghilangkan stigma-stigma yang buruk terhadap anak-anak disabilitas Bu ya. Baik Bu Rahmi, topik kita pagi ini mengenai penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, di SLB yang sekarang Bu Rahmi mengajar ya, bisa diceritakan Bu, bagaimana sih di SLB Kota Loks Maui dalam menerapkan 7 kebiasaan anak hebat ini. Sebelumnya 7 kebiasaan ini ada bangun pagi Bu ya, bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Nah, seperti apa Bu? Silakan diceritakan. Seperti bangun pagi, anak-anak kan buat kayak mana ya kita cerita. Memang mereka ya bangun pagi harus seperti tepat waktu kan kadang ada anak-anak yang nggak bangun cepet karena kan waktu tidurnya pun kadang ada yang telat gitu kan nggak sama semua anak-anak tidur cepet. Mana ya? Dan mereka juga ya seperti biasa gitu ya, beraktivitas kayak kita juga gitu ya. Bangun pagi, beribadah juga ya. Apa ada diajarkan Bu di sekolah bagaimana cara beribadah? Ada Bu. Mereka bisa Bu? Alhamdulillah kita terapkan setiap hari Jumat kan beribadah. Kita juga ada guru khusus untuk agama. Praktek sholat, praktek sholat duha, praktek sholat biasa, kita ada terapkan seperti
setiap pagi juga kami pagi Jumat baca Yasin. Selalu setiap hari Jumat. Jadi mereka diajarkan beribadah juga Bu ya. Iya. Kalau dengan segala keterbatasan itu Bu, ada kesulitan nggak ngajarin ibadahnya? Maksudnya salatnya, gerakan atau Pasti ada. bacaan-bacaan? Iya. Karena kan kalau kita suruh baca ayat-ayat harus kita ulang-ulang kan, berulang kali itu biar dia bisa menghafal. Dan beda-beda Kalau Bu ya. praktek ambil air wudhu atau segala macam, kita kan langsung didampingi sama guru. Iya. Dan kan beda-beda Bu ya, kalau misalnya dengan tunarungu mungkin seperti apa gitu ngajarinnya. Kalau misalnya dengan tunanetra seperti apa gitu Bu ngajarinnya. Kalau tunanetra itu kan lebih pakai braille. Oh, braille. Braille. Dia kan lebih cepat menghafal juga kan, walaupun nggak bisa melihat kan, tapi menghafal kalau tunanetra. Berarti salah satu kelebihan tunanetra itu kayaknya dia cepat dalam hal hafalan Bu ya. Iya. Berarti ayat-ayat Al-Quran atau misalnya bacaan-bacaan salat mereka lebih cepat Bu. Iya cepat. Ada satu kan tunanetra di kita kayak gitu cepat untuk hafalannya, selawatnya suaranya bagus. Jadi dibalik kekurangan mereka Iya, ada kelebihan. kelebihan. Kalau yang tuna-tuna lain kayak apa Bu dalam hal mereka beribadah, misalnya tunarungu, mendengarkan instruksinya seperti apa gitu Bu? Kalau tunarungu gimana ya kita bilang? Agak kesulitan juga ya dalam mereka mendengarkan ya. Iya. Harus pakai bahasa isyarat Bu ya. Iya, dia lihat apa yang kita ucap lihat gerakan mulut kita. Bu Rahmi sendiri udah ngajar situ udah berapa lama Bu? 10 udah 10 Udah 10 tahun. Udah lama sekali Bu ya. lumayan. Kalau background Ibu itu memang dasarnya guru mata pelajaran emang untuk disabilitas atau memang guru biasa? Saya di situ kalau ijazah guru PIAUD TK kan, cuma saya ngajar di SD. Di SD. Lalu kalau selama mengajar di sekolah disabilitas, sekolah SLB ini berarti Ibu belajar sendiri gitu Iya, belajar tekniknya. sendiri. Karena bukan jurusan khusus PLB. Kalau jurusan khusus itu memang khusus belajar Iya, pendidikan luar biasa Bu ya. Oh gitu. Itu kan udah mahir kan, udah khusus untuk anak ini. Jadi butuh waktu juga Bu ya dengan 10 tahun. Beradaptasi sama anak ini gimana. Kalau dari kan kebiasaan ini ada 7 tadi ya. Ada bangun pagi, anak-anak bangun pagi pasti udah di rumahnya sama orang tuanya gitu ya, udah ready mereka. Terus dari beribadahnya udah diajarkan sama ibu gurunya. Terus berolahraganya seperti apa kalau di sekolah? Kalau di sekolah seperti senam gitu kan, kita ajarin senam setiap pagi kan udah termasuk olahraga. Setiap pagi ada senam Bu? Ada, setiap pagi kita ajar senam. Sebelum belajar sebelum masuk ke kelas berarti ada kegiatan senam. Iya, dan anak-anak antusias Bu untuk bergerak gitu. Iya, alhamdulillah senang anak-anak. Kalau nggak ada senam, nggak ada musik itu gimana gitu. Agak hambar gitu, agak Marah-marah. oh. Pasti setiap pagi harus ada musik. Setiap hari memang ada senam. Pagi ya. Mereka mudah mengikutinya Bu? Untuk sekarang udah alhamdulillah udah bisa gerakan sendiri orang tua. Dari ibu gurunya yang jadi instruktur senamnya? Kadang dulu kan dari gurunya dulu kan, sekarang udah bisa sendiri anak nih. Oh luar biasa. Asal udah kita hidupin musik yang itu, udah bisa gerak sendiri gerakannya. Berarti kalau misalnya mereka senam juga nggak ada kendala Bu ya? Masa kayak mereka berolahraga yang lain-lain juga nggak ada kendala? Gak ada sih, kadang misalnya nggak sesuai dengan gerakan senam itu kan, gerakan sendiri kadang orang itu nggak bisa, kita harus senam ini nak, kita nggak bisa. Jadi dengan ada senam itu juga anak-anak lebih bersemangat Bu ya? Iya. Kalau misalnya
Dan sama juga seperti anak-anak lainnya Bu ya, nggak ada yang kendala berarti untuk walaupun mereka banyak perbedaan gitu ya, ada tunarungu, tunanetra, tapi ya Tunadaksa. sama tunadaksa, tapi sama aja gitu dalam hal berolahraga, beribadah nggak ada yang ini ya, yang Kalau tunadaksa ya seperti duduk di kursi roda kan dia gerak-gerak. Tapi dia ikut gitu ya. Juga ikut irama. Iya berarti sama aja gitu Bu, walaupun dengan Kebutuhannya. berbeda Berbeda kebutuhannya. Kalau kan anak-anak 7 kebiasaan sehat anak Indonesia ini selain tadi beribadah, berolahraga, ada makan sehat dan bergizi. Nah, kalau dari segi makanan mereka selain diperhatikan di rumah oleh orang tuanya, dari guru-gurunya ikut ini nggak Bu? Ikut memperhatikan nggak makanan mereka? Ya seperti kita juga iniin kembali di sekolah kan, jangan bawa makanan-makanan yang tidak bergizi seperti snack. Harus banyak makan sayur, buah gitu, yang sehat-sehat lah. Jadi Karena kan terpengaruh juga kan kalau dia makan yang micin gitu untuk ini ya perkembangannya. perkembangan dia. Jadi ibu gurunya mendampingi gitu kalau misalnya anak-anaknya lagi makan. Iya, karena kebanyakan anak yang Lung pegang itu kan kaku, tangannya nggak bisa makan sendiri, harus saya sulang, Harus satu, disuapin. disuapin satu-satu. Itu biasa yang harus dibantu sampai suapin itu yang berkebutuhan apa atau tuna apa gitu Bu? Tuna daksa, ada tuna grahita kemarin, apa satu lagi? Tuna daksa yang keterbatasan fisik gitu Bu ya, yang anggota tubuh Kurang ini ya, nggak bisa jalan. Ya, tangannya juga ada yang kaku, nggak bisa pegang sendok. Berarti ibu-ibunya yang bantuin Iya. suapin. Terus makanannya itu dari rumah atau memang ada dapat juga kayak program MBG ini? Orang ini ada bawa dari rumah, dari sekolah juga ada bekal sendiri juga bawa. Dari sekolah ada disediakan nggak Bu? Enggak. Enggak ya? Dari BMG nih, MBG ini? MBG. Enggak dapat? enggak. Enggak ya? Oh, kita nggak tahu ya bagaimana ini ya regulasinya. Dan pihak gurunya berharap seperti apa Bu? Berharap ya Bisa anak-anak dapat? bisa. Apa mana ya kita bilang, berharap bisalah anak ini makan yang sehat yang bergizi. Karena Walaupun nggak dibawa dari rumah, ada seenggaknya dari sekolah. kalau selama ini dari rumah Bu ya? Iya, dari rumah. Dulu adalah berapa kali bubur gitu ya, kasih bubur. Itu dari sekolah. Kalau dari rumah mereka memang selalu disiapin sama orang tuanya. Iya, selalu disiapin. Baik Bu, kalau dari semangat mereka belajar seperti apa Bu? Karena 7 kebiasaan sehat anak Indonesia ini selain bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, juga gemar belajar. Nah, kalau gemar belajarnya seperti apa Bu kalau di sekolah? Kalau sekolah gimana ya kita bilang? Memang semuanya semangat gitu Bu? Ada juga yang nggak semangat, kan gimana ya ta? Misalnya kita kasih ini, anak ini nggak mau yang ini, dia mau yang pilihan dia belajarnya apa, misalnya kayak mewarnai, berarti harus mewarnai itu. Misalnya nggak fokus, gurunya kasih pelajaran apa, dia kan nggak mau, nggak bisa kita paksa. Apa yang dia mau, berarti itu yang harus dia iniin. Berarti kita harus ikut seperti maunya Iya, dia. jangan maunya kita, karena anak itu kan beda dengan anak normal Iya. istilahnya. Jadi harus misalnya mereka mau mewarnai gitu, mereka nggak mau kalau diajarkan misalnya berhitung. Berhitung. Jadi kita harus ikutin kalau mereka maunya mewarnai, berarti harus mewarnai gitu ya. Iya, kalau nggak kita ikutin marah-marah. Kadang dilempar nih apa yang ada gitu. Kita harus ikutin apa yang orang ini mau. Jadi mereka kalau misalnya mata pelajarannya nggak bisa ditentukan Bu ya kalau gitu. Misal hari ini apa gitu.
ya kita misalnya hari ini matematik Mm-mm. kan, kita kasih matematik seperti harus kita buat pola dulu kan, Mm-mm. titik-titik seperti gitu. Masih kayak kita ngajarin anak TK Mm-mm. walaupun udah SD, Mm-mm. karena kan nggak bisa langsung. Iya. Itu pun berbulan lah kita harus ituin ya, Mm-mm. berulang-ulang. Iya. Kalau dari mereka apa namanya kayak membaca gitu. Membaca tuna pagrahita apa kemarin Mm-mm. bisa, cuma Bisa. harus lihat gerakan mulut kita, Mm. harus besar suara kita kan biar dia dengar, Mm-mm. bisa dia iniin Mm-mm. Mm-mm. kayak gitu. Berarti Misalnya kita bilang A dia jawab gitu, B kan nggak bisa kalau nggak lihat gerakan mulut kita, nggak bisa. berarti harus dari ekspresi kita gitu Iya, ya. ekspresi gurunya. Dan pengucapan mulut kita mereka baru bisa tiru. Ya, ada kesulitan tersendiri juga Bu ya dalam mengajari anak-anak berkebutuhan khusus. Kalau misalnya mereka misalnya menolak gitu Bu, menolak untuk nggak mau belajar, itu gimana ibu-ibunya dalam menghadapi? Kalau gimana ya, kita bujuk juga kan. Anak-anak ibu hari ini mau apa, kan biar dia semangat. Yeah. Kayak mau belajar apa, kalau nggak mau yang ibu kasih ini, anak ibu mau belajar apa. Apa seperti kayak menggambar gitu, atau mau menyanyi nggak anak ibu gitu. Apa yang membuat dia senang lah. Harus dibujuk-bujuk. Harus dibujuk. Kalau mau belajar, kalau anak ibu mau belajar, nanti ibu kasih permen, mau nggak gitu. Mau kasih ini biar dia lebih semangat untuk mau belajar. Dan dengan cara-cara kayak gitu pada akhirnya mereka mau Bu ya. Iya. Baik Bu Rahmi, kita tentunya kayak misalnya saya gitu Bu ya, kan nggak pernah lihat gitu gimana keadaan di sekolah luar biasa gitu ya. Mungkin Ibu bisa ceritain nggak aktivitasnya dari awal masuk sampai pulang seperti apa anak-anaknya? Kalau awal masuk seperti kita gimana ya, kayak ngajar biasa itu kan, mengucapkan salam, seperti baca doa, tanya apa kabar hari ini, terus kita tanya pelajaran apa yang udah kita pelajarin kemarin, kita tanya ulang waktu masuk kan. Kayak gitu. Habis itu baca surat-surat pendek, menyanyi, kayak baca doa makan gitu kan. Kalau udah waktunya makan, doa pulang sekolah, seperti itu lah. Cuma kan kalau banyak-banyak juga doa surat pendek yang misalnya terlalu banyak, anak itu juga nggak terhafal, nggak terini. Paling surat Al-Ikhlas, Al-Falaq gitu kan, surah Al-Kausar, Wal-As gitu, yang ini aja kami ajarin. Kalau panjang kan nggak ini ya. Berarti mata pelajarannya banyak ke lebih kayak apa ya, yang menyenangkan gitu, nggak berat-berat Bu ya. Iya. Kayak misalnya mewarnai gitu ada Bu? Ada mewarnai. Sebenarnya sih anak SLB ini nggak fokus untuk ke belajar sih sebenarnya kan, lebih ke seni. Lebih seperti melukis, merangkai kayak kemarin tuh merangkai bunga atau menjahit, sebenarnya lebih ke itu. Bakat kayak gitu Bu ya. Jadi bukan yang kayak harus misalnya belajar berhitung dan lain-lain, memang lebih ke menggali potensi bakat mereka, apa yang ada itu yang dikembangkan. Iya, sebenarnya harus gitu sih sebenarnya kan kalau SLB. Cuma kan untuk belajar juga harus kita iniin kan. Mungkin. Jadi berhitung dan kayak baca tulis itu diajarkan juga. Tetap diajarkan. Cuman lebih utamanya itu Bu ya. Iya. Lebih ke seni dia. Seni apa dia. yang dia. Kalau dari potensi mereka apa yang Ibu lihat selama ini? Lebih berat potensi ke arah apa gitu? Ke mana ya?
lebih ke apa yang dia mau gitu. Misalnya kalau anak ini mau melukis, berarti ke melukis kita arahkan. Banyak yang bisa melukis. Nanti kan bisa ada bawa lomba juga kan kalau udah ini dia kan. Banyak juga udah ikut nih kayak boce kayak kemarin anak itu ya. Pernah juga saya dampingi sampai ke Banda. Ikut lomba apa tuh? Boce, Apa itu boce? olahraga. Oh, Dari, olahraga. dari sini kan dapat juara 1 sampai ke di Biren pasti lomba lagi tingkat provinsi. Sampai sana kan lebih lagi orang lain kan. Jadi dari sana kalah. Ada juga yang satu lagi juara 2 kemarin, nari kalau nggak salah. Tingkat Boce. provinsi. Itu olahraga. Bola ini. Oh, Bola boce lah. oh, itu khusus memang untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Ada perlombaan itu untuk anak ini. Jadi juara di tingkat kota. Kota. Lalu dibawa Provinsi yang juaranya pasti yang menari kemarin. yang dari SLB Kota Lok Dari Sumawe. SLB. Menari grup atau emang sendiri atau seperti Sendiri. sendiri. Oh, lomba Iya. menarinya sendiri bukan grup. Itu diraih oleh anak-anak yang memiliki keterbatasan dalam hal apa, Bu? Mana maksudnya? Maksudnya anak tuna apa yang meraih ini juara ini? Tuna apa kemarin ya? Yang jago menari ini, Grahita ya. Grahita. Grahita kemarin. Yang olahraga tadi Sindrom. Down syndrome. Ya. Wow, luar biasa. Down syndrome. Pokoknya kemana ke bakat dia itu yang kita ini, kalau maunya kita kan orang itu nggak bisa kan ngikuti. Pasti maunya dia pasti bisa. Iya. Jadi mereka pengembangannya itu bukan ke arah ke arah yang sifatnya intelijensia gitu Bu ya, lebih kepada skill, Iya. lebih kepada bakat-bakat terpendam mereka gitu ya. Iya sih sebenarnya gitu. Oke. Dan 7 kebiasaan hebat anak Indonesia itu termasuk bermasyarakat, bersosial, berkomunikasi. Anak-anak di SLB Kota Lok Sumawe seperti apa, Bu? Dari interaksi mereka, kalau Ibu lihat selama ini mereka kalau misalnya datang gitu orang-orang luar datang ke sekolah, mereka gimana sambutannya? Orang ini langsung salam, sapa, langsung salam. Habis itu saling membantu sama kawannya. Nggak ada rasa Saling takut tolong. gitu Bu. Misal Nggak. kadang-kadang kan ada anak-anak yang kalau misalnya melihat ada orang asing jadi takut, malu. Nggak ada, saya lihat dari anak ini nggak ada. Malah ada orang yang datang dipeluk terus. Oh. Orang ini kan senang ya. Kayak kemarin orang Bang datang tuh, kayak itu disalam, dipeluknya itu. Nggak takut. Berarti mereka udah lebih percaya diri Bu ya. Kalau kadang kan anak-anak gitu ya, apalagi misalnya dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus pasti kayak merasa malu, merasa nggak pede. Iya. Kadang kalau ada orang nggak mau ngomong, nggak mau natap gitu ya. Kalau anak-anak di SLB Kota Lok Sumawe rata-rata emang nggak sangat ramah semua atau udah percaya diri semua gitu Bu. Alhamdulillah. Udah percaya diri. Pokoknya kalau datang tamu atau apa nggak malu. Mau misalnya ada tanya jawab, mau menjawab kan apa yang orang itu tanya. Misalnya suruh baca surat pendek, mau orang itu baca. Saya nggak bilang nggak mau, langsung mau. Walaupun dengan keterbatasan dia. Iya. Ya, Jadi kalau misalnya ada misalnya saya gitu ya atau kawan-kawan lain mau berkunjung, mau lihat adik-adik di SLB Kota Lok Sumawe, itu akan ini ya, masa nggak menimbulkan ketidaknyamanan untuk mereka ya? enggak. Malah orang ini lebih senang. Ada yang datang lebih senang. Berarti kalau makin sering dikunjungi kayaknya makin semangat ya? Gitu sih yang lihat sih kalau tamu yang datang ya. Jadi kayak masih merasa kayak diperhatikan Iya. gitu Bu ya. Ya, alhamdulillah kalau gitu ya. Jadi dari segi kepercayaan diri mereka udah lebih bagus, berarti tidak menutup diri terhadap orang-orang lain Bu ya. Kalau sesama mereka komunikasinya seperti apa Bu?
Alhamdulillah baik. Mm-mm. Cuma kan ada juga saling marah kan namanya juga anak nih kadang Ngambek-ngambekan marah-marah. gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Kadang kita seorang guru yang harus ini, nak nggak boleh ya gini sama kawan, sama teman-temannya kan gitu. Mm-mm. Harus baik-baik kita sama teman, Sama bu gurunya gimana bu? sama murid. Bu gurunya dengan murid pola komunikasinya kayak gimana? Baik sih, alhamdulillah. Misalnya nggak marah tantrum kan, saat misalnya apa yang dia nggak mau aja, misalnya dia mau ini nggak dapat itu baru marah anak ini. Kalau nggak. Mm-mm. Jadi komunikasinya ya kayak komunikasi biasa gitu bu ya, Iya. nggak ada yang kalau misalnya mereka nggak mau ini nggak ada pakai hukuman-hukuman bu ya, Enggak pakai hukuman, ini malah nggak sekolah lagi. malah kita sangat bersyukur mereka Iya. masih mau sekolah ya. Kadang yang ngarahin rajin kali nggak pernah libur satu hari pun. Yang libur-libur Saking juga semangat. ada. Ada juga kan, Mm. ada juga yang libur. Dan memang harus betul-betul dimotivasi bu ya, biar semangat mereka sekolah. Iya. Oke. Dan yang terakhir nih, yang terakhir dari 7 kebiasaan ini ya, bukan yang terakhir dialog kita ya. Ada tidur cepat. Nah, kalau ini lebih ke tanggung jawab anak-anak di rumah ya, Iya, oleh sama orang orang tuanya. tuanya ya. Mm-mm. Gimana orang tua mengatasi anaknya, gimana di rumah, Mm-mm. jam berapa harus dia tidur, jam berapa harus bangun, kan Iya. itu sama Itu di rumah. orang tuanya di Mm-mm. rumah. Kadang ada juga, kadang kan sampai sekolah ada anak yang ngantuk, enggak ini kan, kenapa? Kadang kan kita tanya juga sama orang tuanya, kenapa bu sini enggak semangat sekolah hari ini, apa kurang istirahat. Kadang kata mamanya tidur ada yang jam 1, ada yang jam 2 nggak mau tidur Kok gitu. bisa? Itulah, atau sibuk bermain sendiri, dia nggak mau tidur emang gitu. Kadang ada pernah dikasih obat biar mau tidur Di sekolahnya? di rumahnya. Oh, di Sama- rumahnya. karena susah tidur, sampai ada anak yang 1 sampai jam 4 masih bergadang. Ya Allah. Itu tunanetra, Mm-mm. nggak mau tidur. Apa mungkin mereka mengalami kayak insomnia gitu bu ya? Maksudnya Nggak tahu. bukan mereka mau tapi Iya, kayak keadaannya ada yang ini ya, misalnya. ataupun emang kondisi kesehatan dia gitu, gangguan tidur gitu, bukan maunya dia mungkin ya. Kayak matanya ngantuk kali, Tapi dia nggak sendiri nggak bisa tidur. Bisa kan kalau kita secara dewasa mungkin kita secara sengaja gitu, kita nggak mau lah tidur cepat, mau begadang. Iya. Tapi kalau anak-anak kayaknya emang kebutuhan ya fisiknya itu pasti udah nggak tahan gitu. Kalau Iya. pasti harus tidur. Tapi sampai jam-jam segitu mungkin apa ada gangguan kesehatan mungkin bu ya, yang harus diperhatikan lebih oleh orang tuanya. Iya benar sekali bu. Baik Bu Rahmi, 7 kebiasaan sehat anak Indonesia ya sudah diterapkan dengan sebaik mungkin di SLB Kota Lok Sumawe. Saya masih penasaran dengan jumlah siswanya ada berapa Bu di sekolah? 55 kalau nggak salah. 55. Itu tingkat Ya. SD, TK sama SMA. TK sama SMA. Sampai 50. SMA. Oh, dari 55 TK kalau nggak sampai salah. SMA berarti semua tingkatan ya. Kalau anak SLB kan nggak mesti harus rame kali kan. Misalnya SD-nya berapa orang, SMP-nya berapa orang, SMA-nya berapa orang. Kalau jumlah gurunya Guru kami ada 8 sekarang Mas. 8. Berarti Banyak lagi kekurangan kali lumayan emang guru. sedikit. Iya. Bukan lumayan banyak ya. Sebenarnya harus banyak kan di SLB. Dengan murid Iya. segitu. Apalagi satu anak itu kan tingkat kesulitannya beda-beda ya. Kadang yang autis itu sebenarnya 1 guru, 2 guru, 1 murid. Oh gitu. Kita kan ada yang tantrum kan, nggak bisa kita atasi. Ini ya apa boleh buat. Kalau tantrumnya mereka seperti apa Bu? Kami pernah dijambak rambut, naikin ke punggung. Iya, Masya Habis Allah. itu ada pernah dimuntahin, dimasukin tangannya ke mulut, langsung dilempar ke atas kami. Kami pernah mengalami itu. Dengan anak-anak Marah, autis. autis.
dilempar kursi. Ya Allah. harus Tangguh sabar, Bu ya. Kita di rumah aja nggak seperti itu diperlakukan, tapi oleh anak-anak didik ya memang karena mereka Iya. itu tidak ingin mereka juga Bu ya. Sebenarnya dia kan nggak ingin juga kayak gitu. Dia juga kan nggak ingin dilahirkan seperti itu kan. Iya. Dan para ibu guru ini ikhlas gitu ya, walaupun dengan posisi seperti itu ya udah gitu. Harus banyak bersabar. Iya, Masya Allah luar biasa sekali ini ya kesabaran dari guru-guru SLB. Apalagi kadang di kondisi kita sendiri kita tidak mengalami perlakuan seperti itu, tapi ya udah namanya juga anak-anak gitu Bu ya. Apa Bu yang membuat Ibu jadi sangat mencintai anak-anak Ibu? Gimana ya? Sayang aja lihat ya. Gimana ya kita bilang? Dia pengen juga kayak anak normal ya. Cuma sedih. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Sedih ceritanya anak ini kan. Nggak apa-apa Bu. Karena lihat perkembangan ini, anak ini pasti pengen seperti anak kita, seperti biasa. Iya. Gak bisa cerita. Iya nggak apa-apa Bu. Tapi Ibu luar biasa, hebat gitu, dan guru-guru lainnya juga yang mengajar anak-anak ini itu luar biasa sekali gitu. Kalau menurut saya ya manusia-manusia pilihan gitu Bu ya, yang bisa berhadapan dengan anak-anak seperti ini, dan orang tuanya juga orang tua pilihan ya, yang diberikan amanah. Makanya tidak anak-anak berkebutuhan khusus jangan disebut anak berkekurangan, tapi anak istimewa Bu ya. Mereka punya keistimewaan yang orang lain tidak punya bahkan. Yang orang lain tidak miliki. Tapi Ibu sangat mencintai mereka. Iya, sangat mencintai sih. Ya, tanpa anak ini sepi kayak di sekolah kan. Dulu sebelum masuk ke sekolah sana, kayak mana ya menghadapi anak ini gitu kan. Setelah kita ngajar, oh ternyata sama juga sih kayak anak normal gitu. Cuma kan dia kelemahannya nggak bisa menulis, kekurangannya. Gitu sih, cuma sedih aja. Iya Bu, nggak apa-apa Bu, sangat manusiawi sekali kita merasa seperti itu Bu ya, apalagi setiap hari berhadapan dengan mereka. Kalau yang bikin Ibu kangen apa Bu sama mereka? Kalau misalnya lagi libur, oh saya belum ketemu anak-anak, apa yang bikin Ibu jadi kangen? Keceriaan anak ini di sekolah, saya buat happy aja. Senang aja sama ini anak ini karena ada lucu-lucunya. Bisa bercerita, kadang kalau kita sedih Bu ini pokoknya ada aja yang dia bahas itu. Lucu udah terikat sih. Secara batin, udah terikat dengan anak-anaknya Bu ya. Ya Bu, luar biasa sekali Bu. Nggak apa-apa Bu, kalaupun nangis itu nggak apa-apa Bu, karena juga manusiawi sekali kita merasakan di posisi seperti yang Bu Rahmi rasakan ya. Karena mengalami sendiri gimana gitu ya, jadi anak ini kan. Sebelumnya Ibu pernah terbayang nggak bakal jadi guru di sekolah luar biasa? Nggak pernah ya? Waktu itu saya membantu waktu itu ada TK TK dari Bu Jarvina lah di mana tuh namanya, yang di Panggo itu apa namanya? Cinta Mandiri. Enggak, Cinta Mandiri. Oh, ada lain. Kesrep apa namanya tuh? Anak Nanggro? Bukan, TK apa nama? Pokoknya ada TK Bu Jarvina di situ. Itulah saya bantu dulu. Habis itu dari situ saya dipindah ke sini. Pertama kan sekolah normal, TK normal. Saya dipindah ke sini lah, di SLB ini. Dari sinilah kayak mana pas saya bisa ini adaptasi sama anak ini, karena belum pernah. Iya, belum mencoba kan. Kalau udah mencoba pasti udah nih. Nggak pernah bayang sih ngajar di SLB ya. Sekarang apa yang dirasakan Bu setelah sekian yang sebelumnya nggak terbayang, terus tiba-tiba udah 10 tahun Bu ya? Iya. Apa yang dirasakan Bu? Yang pasti happy, bahagia lah sama anak-anak ini ya. Dengan kekurangannya, dengan
kekurangan atau kelebihan anak ini kan. Ada Tapi kekurangan. seru ya. Iya. Ya, bagi saya mungkin yang tidak tahu bagaimana sekolah di SLB, bagaimana kesehariannya, jadi penasaran juga seperti yang Ibu katakan, keseruannya seperti apa gitu ya. Pasti ada sedih-sedihnya juga pasti Ibu ya. Tapi guru-gurunya hebat sih, luar biasa. Dan kita berharap dengan program disabilitas ini juga Bu ya, lebih menyadarkan masyarakat kita untuk jangan mendiskriminasi anak-anak disabilitas ya. Para guru-gurunya ini sudah berjuang sangat luar biasa untuk membangkitkan rasa percaya diri anak-anak mereka, mendidik mereka, memberikan motivasi. Bahkan guru-guru ini harus mengalami yang namanya dimuntahin sama anak-anaknya, dipukul, dijambak demi membentuk generasi yang hebat gitu ya. Jadi jangan sampai kita sebagai masyarakat merusak semua yang sudah dibuat oleh ibu-ibu guru ini dengan menstigma negatif ya, dengan misalnya dengan memberikan penilaian-penilaian buruk ya, dengan berbagai atau kata-kata yang tidak baik gitu ya. Itu akan merusak semua yang sudah dilakukan kerja keras para ibu-ibu ini. Dan juga orang tua Bu ya, kalau dari orang tua yang Ibu lihat dari wali murid anak-anak sama ini penuh support atau gimana Bu? Penuh ada support, pasti support anak-anaknya kan kamu. Nggak ada yang misal orang tua yang tidak peduli, misal ada atau acuh gitu enggak ya? Alhamdulillah semua bekerja sama dengan baik gitu ya, sama-sama mencintai anak-anak ini ya. Alhamdulillah seperti itu Bu ya. Itu juga yang menjadi tujuan dari program Ruang Disabilitas, memberi penyadaran kepada kita semua untuk merangkul, mencintai anak-anak kita dan tidak mendiskriminasi mereka. Baik Bu Rahmi, luar biasa sekali. Saya juga jadi merasa kayak saya kadang-kadang misal selaku orang tua nih Bu ya, masih mengeluh gitu dengan membesarkan anak, padahal kita diberikan anak yang normal, yang sehat, tapi masih mengeluh mungkin dengan tantrumnya mereka. Tapi ibu-ibu ini menghadapi setiap hari yang seperti itu, tapi tetap semangat Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak di SLB Kota Lok Sumawe ini kedepannya bakal jadi anak-anak yang sukses Bu ya. Pasti ada kebanggaan tersendiri dari ibu-ibu kalau melihat mereka udah gedenya bisa jadi ini jadi ini. Ada Bu misalnya anak-anak yang sudah lulus dari SLB Kota Lok Sumawe kemudian mereka berkarir gitu. Ada. Ada satu udah jadi kerja di tempat satpam ya. Ya sebelumnya kayak pernah diceritain sama Ibu Herwani kalau nggak salah kemarin kerja itu. tempat ini mesin yang sablon baju itu percetakan di Banda. Ada juga yang udah berhasil. Alhamdulillah Bu ya, selain juga tadi mendapatkan prestasi dengan ikut-ikut kompetisi kayak Ibu ceritakan tadi ya. Baik Bu, di penghujung perjumpaan kita, apa harapan Ibu terhadap pemerintah ya? Mungkin kayak tadi keterbatasan guru di SLB, ada nggak harapan dari Ibu? Harapan kami semua di SLB untuk pemerintah lebih diperhatikan lah kami ini yang di SLB, jangan dibanding-bandingkan semuanya. Negeri sama swasta sama saja kan. Jangan yang negeri bisa ikut ini, swasta enggak. Janganlah dibanding-bandingkan, kan kita sama-sama, jangan dibeda-bedakan berarti. Sama-sama manusia kan. Jadi biar sama-sama kita bisa ikut, negeri juga bisa, swasta. Saya apa beda swasta sama negeri gitu kan? Nggak bisa ikut ini swasta, nggak bisa itu. Jadi mendapatkan kesempatan yang sama Bu ya. Iya baik. Semoga lebih diperhatikan lah kami yang di SLB ini. Iya, guru-gurunya juga misalnya ada apa gitu peluang apa dari pemerintah lebih dilibatkan juga Bu ya,
supaya tidak tertinggal juga dalam hal mungkin kemajuan dari pengembangan kemampuan guru-gurunya, dalam prestasi guru-gurunya juga, anak-anaknya juga ya. Kalau ada kompetisi apa-apa gitu, ada peluang apa, kegiatan apa, dilibatkan. Jangan negeri aja gitu, swasta juga kan sama. Kalau selama ini berarti ada kayak tidak bisa mengakses informasi itu ya Bu ya, maksudnya, atau merasa tidak dilibatkan nggak selama ini? Kurang ya? Kurang sih. Seharusnya lebih terbuka lebar kesempatan Bu ya, termasuk untuk anak-anaknya juga. Misalnya kalau ini turunlah ke lapangan sesekali, cek gimana kami di sekolah itu kan. Kalau dari sarana Bu, sarana prasarananya cukupkah selama ini? Atau mungkin banyak prasarananya yang kurang, terbatas, tapi tidak ada perhatian? Kayak seperti dana BOS kan ada tuh. Cuma kami kurang itu dari gimana bilang, lebih ke kepala sekolah sih. Oh, oke. Kalau dana-dana tuh kan. Mudah-mudahan Bu ya, dengan dialog ini juga bisa didengarkan oleh banyak pihak, terutama pemangku kepentingan, stakeholder, pemerintah ya, supaya lebih memperhatikan sekolah-sekolah luar biasa, atau mungkin Anda yang mungkin para donatur atau siapapun gitu ya yang ingin berkunjung ke sekolah SLB Kota Lok Sumawe, sangat terbuka lebar Bu ya, kesempatan bagi yang ingin berkunjung, karena anak-anaknya pun suka, kata Bu Rahmi, suka dengan kedatangan para tamu-tamu. Mereka senang gitu kalau datang. diperhatikan ya. Mudah-mudahan ke depan perhatian lebih ditujukan oleh pemerintah juga kepada SLB Kota Lok Sumawe supaya lebih maju dari segi sarana prasarana, ibu gurunya juga lebih diperhatikan, mungkin kesejahteraannya juga Bu ya, karena mereka sangat luar biasa sekali. Baik, Bu Rahmi, terima kasih banyak Bu ya sudah hadir di RRI Pro 1 Lok Sumawe di obrolan ruang disabilitas, dan terima kasih sudah bercerita ya dari hatinya. Untuk wali murid juga kayak apa Bu yang ingin harus disampaikan? sama-sama saling memperhatikan lah. Jangan kami di sekolah aja yang menerapkan, di rumah juga. Lebih memperhatikan harus anak-anak lebih juga. perhatian ya. Anak-anak sama ini ada diniin sama guru aja, di rumah enggak. Oh gitu. Kami berharap orang tua juga harus sama-sama kerjasama untuk mendidik anak gitu. Itu sih Jadi harapan. jangan hanya guru aja di guru sekolah, aja. karena sama gurunya cuma berapa jam aja. Iya, Yang selebihnya sama orang tua. Iya, betul. Ya, orang tua diharapkan juga lebih perhatian ya. Mungkin ada beberapa orang tua yang sibuk gitu Bu ya, mungkin bekerja atau ada aktivitas lain sehingga menganggap ya udah diserahkan ke gurunya. Padahal di rumah juga harus diulangin kembali. diperhatikan pelajarannya Bu ya. Iya. Ya untuk semuanya lah Bu, kita berharap untuk pemerintah, untuk orang tua, untuk masyarakat juga, masyarakat sekitar ya, selalu mendukung segala kemajuan dari guru-guru dan juga sekolah luar biasa. Baik, terima kasih banyak Bu Rahmi. Sama-sama. Tidak terasa ya sudah 1 jam terasa. obrolan kita di hari ini ya. Perasaan baru ya, baru ngobrol. Iya, mudah-mudahan bisa hadir di kesempatan selanjutnya Bu ya. Insya Allah. Di program disabilitas RRI Pro 1 Lok Sumawe. Dan salam Bu untuk guru-guru dan anak-anaknya semua. Kalau ada kesempatan bisa berhadir lagi. Kita juga sangat berterima kasih karena SLB Kota Lok Sumawe juga selalu rutin mengisi program ini ya. Jadi sangat ini sekali ya, sangat berterima kasih juga dan selalu semangat untuk SLB Kota Lok Sumawe.
Makasih banyak Bu. Sama-sama Bu. Iya. Makasih juga atas waktunya. Iya, baik Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian obrolan kita di program Ruang Disabilitas edisi hari ini, hari Sabtu 25 Oktober 2025. Dan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan Warta Berita Dinamika Olahraga dari Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Lok Sumawe. Jika status JKN tak aktif dan menunggak pembayaran iuran, jangan risau karena sekarang ada rehab yang akan membantumu. Cicil tunggakan hingga statusmu kembali aktif dan bisa digunakan. Rehab, rencana pembayaran bertahap, solusi tepat. Rehab, rencana pembayaran bertahap.